Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabir bima ta'malun. Para orang tua yang saya hormati, Bapak Ibu, para asatidzah, semoga Allah senantiasa memberkahi pertemuan kita hari ini. Alhamdulillah, kita bersyukur rangkaian kenikmatan yang Allah salurkan dalam kehidupan kita sampai detik pagi ini terus mengalir. Kenikmatan yang tak terhitung jumlahnya, anugerah hidayah yang tetap Allah pancangkan di dalam qalbu kita, semoga terus mengalir sampai akhirnya Allah takdirkan kematian kita. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi akhir zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang ajarannya selalu memberikan kita motivasi dan menginspirasi agar dalam kehidupan ini kita selalu berusaha untuk memperbaiki diri kita. Dan pagi ini alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bermuajahah, bersilaturahim, merangkai kebersamaan dalam detik menuju menit, menit menuju jam, hingga akhirnya kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kelak dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, walaupun bulan Muharram itu sudah baru saja berakhir dan kita memasuki bulan Safar, tetapi bicara hijrah itu tidak ada batasnya. Memang hijrah dalam konteks tempat sudah tidak relevan, tetapi hijrah dalam konteks maknawi akan terus bergulir sampai kematian datang menjemput kita. Maka pagi ini kita akan mencoba mengurai secara sederhana apa itu hijrah, kenapa kita harus hijrah, dan apa hijrah dalam konteks kekinian yang harus kita kerjakan. Ketika kita menelusuri sejarah, maka hijrah ini merupakan satu momentum besar dalam perjalanan dakwah Rasulullah. Dan kemudian setelah itu terbuka pintu gerbang kemenangan, terbuka pintu gerbang kebangkitan, terbuka pintu gerbang peradaban.
Manusia yang dahulunya berada di dalam kubangan kejahiliahan, kemudian secara perlahan dan pasti mereka menuju kepada nilai-nilai yang terbangun dalam kesadaran ilahiyah. Dan kita bersyukur karena Allah takdirkan termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan sentuhan dakwah dan kemudian mendapatkan sentuhan hidayah. Ada dua bentuk hijrah yang disampaikan oleh para ulama masa lalu. Yang pertama dikenal dengan istilah hijrah makaniyah, hijrah tempat. Dan itu telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Kenapa Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah? Bukankah Mekah adalah tanah kelahirannya? Bukankah Rasulullah sangat mencintai tempat di mana dia terlahir dan dibesarkan oleh pamannya Abu Thalib? Pada awal ketika beliau lahir kemudian beranjak menjadi dewasa, sebelum diutusnya beliau menjadi Rasul, sebelum diutusnya menjadi Nabi, orang-orang Arab yang berada dalam lingkungan Rasulullah itu mereka bersifat baik semua kepada Nabi. Jadi mereka tidak melihat adanya satu kekhawatiran tentang hadirnya Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ini dikenal mereka orang baik, orang yang jujur, orang yang senantiasa amanah. Maka kebaikan itu pun kemudian menjadi informasi yang menyeruak ke berbagai wilayah Mekah, bahwa ada seorang anak muda yang memiliki karakter akhlak yang sangat mempesona, dan semua orang menyenanginya. Tetapi ketika Rasulullah SAW diutus oleh Allah, mendapatkan wahyu, ditugaskan untuk berdakwah, menyampaikan risalah tauhid, maka mulai dari situ kekhawatiran tokoh-tokoh Arab, tokoh-tokoh Quraisy mulai terlihat. Kenapa? Karena Rasulullah membawa ajaran yang sebagian pendapat mereka mengatakan ini ajaran baru. Ini ajaran Muhammad kalau dibiarkan akan mengikis ajaran-ajaran dan keyakinan-keyakinan masyarakat yang ada. Maka kemudian secara perlahan tapi pasti kebencian pun muncul dari kalangan mereka. Rasulullah dijauhi oleh sebagian orang-orang yang dulu berbuat baik padanya. Bahkan masyarakat Mekah pada saat itu bersepakat untuk memboikot keluarga Rasulullah, menindas orang-orang yang mengikuti Rasulullah, mengintimidasi sahabat-sahabat yang cinta kepada Rasulullah. Maka karena tekanan-tekanan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan beliau untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi Nabi hijrah itu bukan dia takut berada di Mekah, bukan takut mati. Enggak mungkin Rasulullah takut mati. Tetapi Rasulullah ingin agar bagaimana dia mempertahankan ajarannya. Karena pada saat di Mekah, masyarakat yang mengikutinya, yang percaya kepadanya masih sangat sedikit. Iman mereka masih sangat amat lemah. Maka Nabi kemudian memerintahkan para sahabat terlebih dahulu untuk hijrah ke Madinah. Baru setelah itu kondisinya membaik, keadaannya memungkinkan, dengan strategi yang matang dan perencanaan yang jitu, maka Rasulullah pun akhirnya hijrah malam pada tanggal 27 Rajab sampai di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal bersama sahabat tercintanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, selepas di Madinah, sampai di Madinah Rasulullah langsung membangun Masjid Quba. Itu pertama yang dibangun oleh Nabi. Jadi Nabi hijrah ke Madinah sampai di kota Yastrib itu tidak berpikir di mana rumah saya,
apa pekerjaan saya, bagaimana keluarga saya. Tapi yang pertama kali dipikirkan, dibangun oleh Rasulullah adalah masjid. Artinya apa? Orientasi hijrah Nabi itu memang ibadah. Orientasi hijrah Nabi itu memang dakwah. Orientasi hijrah Nabi itu memang mempertahankan akidah. Maka yang pertama kali dibangun itu bukan rumah, bukan pekerjaan, bukan keluarga yang dipikirkan, tapi masjid, tempat dan sarana di mana umat Islam itu bisa bersatu, berukhuwah, ya, mempererat ukhuwah, mengokohkan wihdah persatuan dan menumbuhkan mahabbah, rasa cinta antara sesama muslim. Walaupun konteksnya saat itu disebut hijrah makaniyah, hijrah tempat. Nah, yang kedua adalah hijrah hakikiyah. Apa itu hijrah hakikiyah? Kalau kita bicara hijrah dalam konteks tempat, para ulama sekarang berbicara tidak terlalu relevan. Tapi berbicara dalam konteks hakiki, di mana makna hijrah tidak terbatas pada tempat, tidak terbatas pada fisik. Tapi sekarang hijrah itu harus kita bangun kesadaran, ya, hijrah i'tiqadiyah. Bagaimana kita hijrah dari keyakinan-keyakinan yang salah menuju kepada keyakinan yang benar. Hijrah sulukiyah, bagaimana kita pindah dari pribadi-pribadi yang tidak baik menuju kepada pribadi-pribadi yang terbaik. Hijrah fikriyah, membangun kesadaran pikir dari perkara-perkara yang hanya bersifat duniawi. Sekarang pikiran kita sudah harus berkembang menuju kepada kesadaran ukhrawi. Jadi inilah hijrah-hijrah yang harus kita bangun sekarang ini. Bahkan Rasulullah juga sesungguhnya pernah menyinggung tentang konteks hijrah ini. Di dalam riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah mengatakan, al-muhajiru man hajaro ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah itu mereka orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah atasnya. Orang yang hijrah atau disebut muhajir. Jadi muhajir itu orang yang hijrah. Muhajirin itu sebutan orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah. Sementara Ansor itu sebutan orang-orang yang berada di Madinah yang menyambut kedatangan Rasulullah dan para sahabat. Jadi ada dua kelompok besar saat itu, ya, kelompok muhajirin termasuk Rasulullah dan para sahabat yang pindah dari Mekah ke Madinah. Di Madinah sudah ada komunitas yang disebut dengan kelompok Ansor, terdiri dari para sahabat yang sudah lebih dahulu datang ke Madinah, orang Madinah asli yang sudah beriman kepada Rasulullah, dan suku-suku yang sudah dipersatukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka disebut sahabat Ansor. Mereka lah yang menyambut kedatangan Rasulullah dan para sahabat. Jadi muhajir yang sejati itu adalah muhajir yang mampu meninggalkan segala perkara-perkara yang tidak baik. Al-muhajiru man hajaro ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah, mereka orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Ya, kita sepakat bahwa Islam itu mengajarkan kepada kita dua hal. Pertama, melaksanakan kewajiban yang diperintahkan Allah. Yang kedua, meninggalkan larangan. Hanya ada dua ini konsep Islam: melaksanakan kewajiban, meninggalkan larangan. Dan ini merupakan sebuah komitmen akidah, komitmen keimanan. Setelah kita mengucapkan kalimat syahadat sebagai ikrar keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya, maka wajib bagi kita untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah atas kita, dan wajib bagi kita untuk meninggalkan segala apa yang Allah larang atas kita. Ini konsekuensi keimanan. Jadi kalau orang beriman, percaya Islam, mencintai Rasulullah, tapi dia tidak mau meninggalkan
keinginan hawa nafsu yang berseberangan dengan iman itu sendiri, maka imannya masih lemah. Ya, imannya masih lemah. Makanya iman ini mendapat urutan atau urutan yang pertama dalam konteks perubahan. Kita lihat misalnya ayat-ayat hijrah dalam Al-Quran. Kalimat hijrah selalu diawali dengan iman dan diakhiri dengan jihad. Satu contoh misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 218. Ada beberapa ayat. Kita ambil contoh sampelnya satu. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wa ulaika wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad fi sabilillah ulaika yarjunallah, ya, ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itu orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi term hijrah yang berada di posisi tengah diawali dengan iman, diakhiri dengan jihad. Kenapa? Karena hijrah tanpa iman tidak akan pernah sampai pada kesempurnaan. Sementara hijrah tanpa jihad, perjuangan, tidak akan pernah sampai pada tujuan. Makanya Nabi dan para sahabat hijrahnya karena dasar iman. Kalau sudah beriman, mantap di dalam qalbu, maka kita mudah meninggalkan apa yang kita senangi di dunia ini. Kita mudah meninggalkan perkara-perkara yang justru menterlenakan kita di dunia ini. Harta, jabatan, kemewahan, kekayaan, itu sahabat rela meninggalkan. Jadi sahabat-sahabat yang hijrah ikut Nabi ke Madinah itu bukan orang-orang sembarangan juga, orang-orang hebat. Ya, sahabat Abu Bakar berkorban, dia meninggalkan harta kekayaannya. Begitu juga sahabat Abdurrahman bin Auf, dia adalah seorang konglomerat di masanya. Ditinggalkan semua apa yang dimilikinya di Mekah itu. Ya, hektaran kebun kurma berhektar-hektar, binatang peliharaan beratus-ratus, unta, kambing, rumah, ditinggalkan, Pak. Sebab mereka berkata, apalah artinya saya di Mekah sementara Rasulullah tidak ada di samping saya. Lebih baik saya ikut Nabi, biarkan yang dunia itu saya tinggalkan. Dunia bisa kita cari, tapi bersama dengan Rasulullah itu adalah persoalan lain. Jadi itulah cintanya sahabat kepada Rasulullah. Semuanya karena dasar iman yang mantap. Jadi kalau iman sudah terpatri di dalam diri kita, ya, maka urusan-urusan dunia itu menjadi kecil dalam pandangan kita. Kecil, Pak, kalau iman sudah terpatri. Makanya orang yang beriman mereka mau berjihad, ya, bahkan mereka berebut ingin mendapat posisi terdepan dalam perang melawan orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka membayangkan surga yang sudah sangat amat dekat di mata mereka. Iman itu, Pak. Ya, Masya Allah. Jadi hijrah yang hakiki adalah berpindah dari keyakinan yang salah menuju keyakinan yang benar, yaitu Islam. Meninggalkan negeri kufur kepada negeri Islam. Nah, bagaimana dengan hari ini, Pak? Ya, hari ini bagaimana? Apakah kita harus pindah? Ya, tidak mesti. Bapak tidak harus pindah dari Pondok Bambu misalnya ke IKN. Ya, IKN kejauhannya. Ya, karena nanti di sana katanya harapan masa depan jauh lebih cemerlang, kota baru. Jangan ninggalin Jakarta, Pak. Ya, cukup di sini saja.
Juga hijrah tidak harus mesti meninggalkan sahabat, tetangga, orang-orang yang menurut pandangan kita itu belum memiliki keimanan yang kuat. Justru kehadiran kita berada di tengah-tengah mereka itu harus melakukan perubahan. Ya, jangan ditemenin dia. Dia bukan ahli ibadah. Jangan ditemenin dia. Dia sikap karakternya belum baik. Orang-orang seperti itulah yang sejatinya harus menjadi sasaran hijrah kita. Kalau orang tidak baik ditinggalkan, kapan orang itu akan menjadi baik? Maka ini tugas kita sebagai muslim untuk menyampaikan pesan-pesan moral keislaman kepada saudara-saudara kita. Ini baterainya ya. Jadi ini perlu dicas juga memang iman, Pak. Seperti baterai. Ya. Bagaimana kita mengecas iman itu? Ya, handphone perlu dicas. Baterai perlu dicas. Iman juga harus dicas. Nah, pagi ini kita sedang mengecas iman kita nih. Ya. Walaupun memang ngecas iman itu butuh perjuangan, Pak. Yang enak setelah subuh pulang terus kita ngopi, ya. Ini dengerin ceramah ini, ya. Perut masih kosong, pikiran belum move on, ya. Udah gitu denger ceramah lagi. Yang ceramah juga biasa-biasa aja, ya. Nah, ini keimanan yang dipertaruhkan pagi ini. Ada seorang ulama bernama Syekh Sahal Abdullah At-Tustari. Ya, beliau di dalam satu buku ditulis tentang pendapat beliau di dalam kitab Hilyatul Aulia. Perkataan beliau diabadikan di kitab itu. Apa kata Syekh Sahal At-Tustari? Al-hijratu fardun ila yaumil qiyamah. Hijrah itu adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh orang-orang mukmin ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat. Hingga hari kiamat. Ya. Mungkin yang dimaksud dengan hari kiamat ini bukan sampai pada kehancuran hari kiamat itu, tetapi kiamat bagi seseorang itu adalah kematian. Kematian itu kiamat, Pak. Karena ketika dia meninggal, dia sudah tidak lagi bisa bergerak, dia sudah tidak lagi bisa berkarya. Itu kan kiamat, ya, berakhir kehidupannya. Jadi hijrah itu kewajiban. Hijrah apa saja yang disebutkan oleh Syekh Sahal At-Tustari? Yang pertama adalah al-hijratu minal jahli ilal ilmi. Hijrah dari kebodohan menuju ilmu. Yang kedua adalah al-hijratu minan nisyan ila zikri. Hijrah dari kelalaian, dari lupa menuju zikir, ingat kepada Allah. Ini hijrah hakikiyah. Yang ketiga adalah al-hijratu minal maksiyah ila ta'ah. Hijrah dari perbuatan maksiat menuju ketaatan kepada Allah. Dan yang keempat kata beliau, al-hijratu minal israr ila taubah. Hijrah dari perbuatan-perbuatan dosa yang selama ini kita kerjakan menuju taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita lakukan sekarang. Yang pertama apa? Minal jahli ilal ilmi. Hijrah merubah kebodohan menuju ilmu. Kenapa? Karena memang dasar perubahan itu adalah ilmu. Makanya kenapa turun pertama ayat kepada Nabi saat beliau di Gua Hira itu pesannya adalah Iqra, baca. Karena baca itu jendela ilmu, Pak. Lebih-lebih hari ini di mana tingkat kebutuhan manusia dalam profesionalisme pekerjaan itu harus dasarnya ilmu. Ya, jadi ketinggalan, Pak, kalau sekarang kita tidak nuntut ilmu. Betul, Pak, ya? Kalau dulu masih SMP, SMA, mungkin harapan pekerjaan masih gampang. Sekarang jangankan lulusan SMA,
Sarjana aja susah cari kerja, ya kan? Padahal punya gelar, betul. Yang punya gelar aja susah cari kerja, apalagi yang nggak punya gelar akademis. Akhirnya udah tiap hari jadi gelar tikar aja di rumah, ya. Kenapa ilmu dibutuhkan? Tentu perkara ilmu ini ada spesifikasinya, ada prioritasnya. Karena kita ini hamba, ditugaskan untuk ibadah. Di sana ada ibadah sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji dan lain sebagainya. Maka prioritas ilmu dalam konteks ibadah itu adalah perkara-perkara yang wajib kita laksanakan. Jadi ilmu yang hukumnya wajib itu lebih kita prioritaskan, dipahami dengan benar maknanya, kandungannya, caranya dan lain sebagainya. Jadi Bapak ini kita semua wajib menuntut ilmu sholat. Kenapa? Karena sholat itu wajib. Wajib selain menuntut ilmu sholatnya, bagaimana cara bacanya, terus bagaimana cara melaksanakannya. Wajib tahu itu Pak. Baca Quran. Karena Quran ini adalah bacaan yang dibaca dalam sholat, maka wajib hukumnya kita tahu tentang ilmu tajwid. Wajib. Jadi jangan diabaikan itu. Dan jangan malu Pak untuk belajar tajwid. Kenapa? Karena Quran itu dibaca dalam sholat. Sholat itu hukumnya wajib. Maka yang menyertai kewajiban itu juga ikut dalam konteks wajib itu sendiri. Ya, kalau yang lain yang sifatnya fardu kifayah, itu tidak terlalu wajib, namanya fardu kifayah. Seperti misalnya belajar memandikan mayat. Ya kalau pengurus masjid sudah tahu ya cukuplah, yang lain nggak perlu lagi. Walaupun kalau tahu juga bagus. Itu namanya kewajiban dalam menuntut ilmu. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Kata Imam Syafi'i rahimahullah. Barang siapa yang menghendaki kebahagiaan atau kebaikan dunia, maka dia harus punya ilmunya. Barang siapa yang menghendaki kebaikan akhirat, maka dia harus punya ilmunya. Dan barang siapa yang menghendaki kebaikan keduanya, dunia akhirat, maka dia harus tahu ilmunya. Ilmu dunia tentu kita sudah pelajari. Tetapi bagaimana dengan ilmu akhirat? Ya, apa sih ilmu akhirat itu? Ilmu yang memperkuat dan mempertajam kesadaran ibadah kita kepada Allah. Wajib hukumnya. Jadi jangan diabaikan. Makanya kalau ada majelis ilmu itu harus kita kejar. Sebab kata Nabi, kalau kalian melewati taman-taman surga, kata Nabi, maka singgahlah, berhentilah, ikutilah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, emang ada taman-taman surga di dunia ini? Apa kata Nabi? Taman surga di dunia ini adalah majalisul ilm. Majelis-majelis ilmu itu taman-taman surga yang ada di dunia. Masya Allah. Jadi hari ini kita sedang duduk di taman. Alhamdulillah. Ya. Silahkan Bapak minta apa saja, sebab di surga katanya minta apa saja langsung aja di depan. Ya, ilmu Pak. Dan ilmu itulah yang bisa merubah. Ya, tanpa ada ilmu kita nggak bisa merubah apa-apa. Tempat ini dulu mungkin kebun atau mungkin sawah, tapi ilmu yang membuat tempat ini berubah jadi perumahan, jadi gedung, jadi masjid. Betul ya? Masya Allah. Ilmu yang ditopang dengan iman, maka tempat ini jadi masjid. Ilmu itu kunci perubahan, dan kita harus menjadi lebih baik setiap detik pergantian waktu. Ya. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maqbulun,
Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Ini juga masih ada sumbernya dari sahabat Ali bin Abi Thalib, dari hadis Ad-Dailami riwayat Hakim. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari yang kemarin, bahwa rabihun, maka ia tergolong orang yang beruntung. Jadi ilmunya hari ini lebih baik, lebih bertambah. Pikirannya hari ini lebih sehat, lebih bertambah. Ibadahnya hari ini lebih semangat, lebih bertambah. Maka dia orang beruntung, Pak. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbunun. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari yang kemarin, maka dia tergolong orang yang berugi. Ya. Jadi kalau kualitas kita tidak berubah dari hari ke hari, memang kita dapat sehat, kita tetap berumah tangga, kita tetap bekerja, tapi tidak ada pertambahan kebaikan, tidak ada bertambah semangat ibadah, sama saja, nggak ada perubahan. Itu disebut oleh ulama, bahkan Imam Ali menyebutnya sebagai orang yang rugi. Rugi, itu sama, Pak. Nah, yang terakhir nih, yang berat ini, ya. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari yang kemarin, maka dia tergolong seorang hamba yang dilaknat. Nah, ini bicara kualitas perubahan hidup. Dasarnya pertama adalah ilmu. Karena ilmu itulah yang merubah persepsi kita tentang dunia. Hidup ini kalau tidak didasari dengan ilmu, Pak, ya, akan gelap kolbu kita. Sebab ilmu itu cahaya. Al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Jadi belajar. Memang kita tidak lagi harus sekolah, Pak, kuliah, udah waktunya resign, ya. Sekolah itu kan tidak mesti harus di kelas, di tempat kuliah, di majelis taklim. Alam semesta ini hakikatnya adalah sekolah buat kita. Kita bisa belajar dari berbagai persoalan hidup manusia. Kita bisa belajar dari perkara-perkara problematika diri kita dan orang lain. Belajar. Ya. Ulama-ulama terdahulu, bahkan ada seorang ulama yang sampai akhir hayatnya tidak menikah karena prioritasnya menuntut ilmu itu lebih berat, lebih keras dibandingkan dengan keinginan dirinya sendiri, sampai dia lupa. Ada ulama yang sampai lupa nikah, Pak, gara-gara menuntut ilmu. Nah, kalau kita ini gara-gara nikah jadi lupa lupa menuntut ilmu, jadi kebalik ya, Pak, ya. Masya Allah. Ya, saya juga bukan orang berilmu, tapi konsep-konsep dan teori-teori yang saya sampaikan ini hasil dari baca. Masya Allah. Andaikan tidak ada ulama-ulama masa lalu yang mentransfer ilmunya lewat buku, lewat kitab, lewat tulisan, andaikan hadis-hadis sahih tidak dikumpulkan oleh Bukhari, Muslim dan riwayat-riwayat yang sahih lainnya, andaikan Al-Quran dulu tidak dibukukan oleh sahabat-sahabat Nabi, kita tidak bisa mengambil sumber yang valid, Pak. Yang sekarang aja sumbernya banyak sekali keliru, ya kan? Karena hadis itu kan berbagai macam bentuk, jenis. Ada hadis ahad, ada hadis hasan, ada hadis maudhu, ada hadis macam-macam. Dan kita kan nggak tahu ini hadis dhaif apa yang sahih. Betul ya, Pak, ya? Apalagi kita tidak fokus belajar tentang sahih atau tidaknya hadis. Pokoknya yang penting itu hadisnya. Ulama-ulama dahulu mereka sangat amat fokus, Pak. Satu hadis saja mereka meragukan keabsahannya. Akan mereka cari ulama-ulama yang memiliki pemahaman riwayat tentang hadis tersebut. Bahkan kalau kita melihat sejarah tentang pembukuan Quran, itu luar biasa. Pembukuan Quran dimulai pada masa Abu Bakar Siddiq atas inisiatif Umar bin Khattab.
Dan saat itu memang belum sempurna. Bahkan hampir saja Abu Bakar tidak merestui rencana pembukuan Al-Quran. Tetapi Umar memberikan argumen, ya, wahai khalifah, para sahabat-sahabat Rasul, mereka orang-orang yang hafal Quran telah banyak yang meninggal. Aku yakin memang Quran tidak akan pernah hilang dari dunia ini. Tetapi aku tidak yakin bahwa orang-orang yang hafal Quran akan terus hidup. Ya, Abu Bakar bilang, bagaimana aku mengakui, menyetujui perkara yang tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah kepadaku? Tetapi perkembangan kemudian berjalan begitu cepat. Banyak para tokoh, sahabat, penghafal Quran meninggal. Dan kalau seorang ulama meninggal, dia bawa ilmunya, Pak. Betul ya? Maka Umar pun kemudian mampu meyakini Abu Bakar, ya sudah kalau begitu kerjakan. Akhirnya Umar pun mengumpulkan Quran-Quran, ya, yang terserak di berbagai catatan. Ada catatan pelepah kurma, ada kulit unta, ya kan? Ada di pelepah pohon. Jadi dulu itu disebut kirtos tempat tulis. Di Indonesia kan jadi kertas tempat tulis, ya, itu sejarahnya. Tapi Umar belum sempurna mengumpulkan Al-Quran, dia sudah dipanggil oleh Allah. Maka kumpulan Quran yang dikumpulkan itu, ya, entah sebanyak apa kita tidak tahu. Sebagian ada di hafalan para sahabat, sebagian dicatat, kemudian diserahkan kepada Hafsah. Hafsah ini putrinya Umar bin Khattab, istrinya Rasulullah. Itu kumpulan mushaf itu dikumpulkan, belum dalam bentuk mushaf, dalam bentuk lembaran, karena mushaf itu artinya lembaran, tapi dalam bentuk catatan-catatan dari pelepah kurma dan lain sebagainya. Nah, setelah masa Utsman bin Affan, beliau kemudian menginisiasi kembali untuk menyempurnakan tulisan Quran, membukukan Al-Quran. Maka sahabat Nabi yang dulu menjadi penulis wahyu ditunjuk kembali oleh Utsman bin Affan. Siapa? Zaid bin Sabit, penulis wahyu. Kamu jadi ketua tim pembukuan Quran. Dia kumpulin, dia ramu. Bahkan Utsman bin Affan membuat satu gerbang di kota Madinah. Membuat gerbang, Pak. Untuk apa? Setiap orang datang ditanya, apakah engkau pernah mendengar ayat ini? Apakah engkau pernah mendengar seorang membaca ayat ini? Siapa yang membacanya? Dari mana dia? Begitulah para sahabat, luar biasa, ya. Sampai akhirnya menemukan titik temu kesohihan dan keabsahan Quran, dikomparasi antara sahabat ini dengan sahabat ini. Kamu pernah baca ini? Iya. Kamu pernah baca ini? Iya. Saat apa? Saat apa? Kemudian digabungkan. Sebab kan turunnya Quran itu tidak merata. Sahabat yang bersama Nabi turun Quran berbeda dengan sahabat yang lain. Al-Quran juga turun kepada Rasulullah itu tidak dalam bentuk mushaf secara utuh 30 juz. 23 tahun perjalanan Quran dibukukan itu turun kepada Nabi itu. Ya kan? Bingung nggak kita? Bingung kan? Ya, saya aja bingung. Ya. Ini kalau udah mulai tua nih, udah mulai kesemutan. Jadi sejarah panjang ini, ya. Itu semuanya karena dasar ilmu. Makanya sekarang kita harus bangun kesadaran itu. Minal jahli ilal ilmi. Ini hijrah hakiki. Sebab tanpa itu kita tidak mampu hijrah secara lebih luas. Sebab ilmu itu spirit perubahan. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu itu beberapa derajat. Derajat orang yang berilmu itu Allah berikan keutamaan, kemuliaan, bukan hanya di dunia. Dan mereka akan tetap hidup, Pak, selama ilmu mereka bisa dimanfaatkan. Ulama-ulama dahulu mereka sudah pergi, tapi ilmunya terus bertebaran, seakan-akan mereka masih hidup terus menerus. Disebut namanya Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Hanafi. Disebut-sebut, Pak.
Jadi kalau orang sesudah kita menyebut-nyebut nama kita karena ilmu, Masya Allah, ya Pak ya. Jadi buat kisah tentang diri kita yang kelak orang masa depan itu menceritakan tentang kebaikan kita, bukan keburukan kita. Tuh belajar tuh ya sama Pak Haji. Dia dari muda sampai tua enggak pernah ninggalin sholat. Dicerita itu kan menjadi motivasi. Jangan kayak dia tuh, tinggal di dekat masjid, dengar azan, tapi nggak pernah sholat, ya kan? Kan bagus, inspirasi buat orang lain. Allahu Akbar. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua, al-hijratu minan nisyan ila zikri, hijrah dari kelalaian. Kita ini kan cenderung lalai karena orientasi dunia yang berlebihan. Hubbud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia takut mati, lalai hati kita. Ya para ulama dahulu nggak pernah ninggalin sholat tahajud, nggak pernah ninggalin sholat duha, sholat tepat waktu. Mereka masih berharap rahmat Allah. Mereka masih ragu apakah saya masuk surga atau tidak. Padahal pekerjaan mereka hanya ibadah, tapi masih meragukan, ya Allah, apakah ibadahku engkau terima atau tidak. Lah kita ini Masya Allah, seakan-akan sudah berada di dalam lingkaran surga, padahal ibadah kita belum seberapa, ilmu kita belum seberapa, sedekah kita belum seberapa, perjuangan kita di dalam membela Islam ini belum apa-apa. Tapi kita sudah merasa seakan-akan kita ini sudah benar, sudah baik, sudah masuk surga. Betul, semua orang beriman akan masuk surga, pasti. Sekecil apapun iman itu menyebabkan kita masuk surga, insya Allah. Tapi kan surga bertingkat-tingkat, Pak. Ya. Maka ini momentum hijrah. Sudah, ya. Ketika hatimu berpindah dari syirik menuju tauhid, dari riya menuju ikhlas, dari bodoh menuju ilmu, dari munafik menuju siddiq, dari maksiat menuju taat, dari sombong menuju tawaddu, rendah hati, maka saat itulah hatimu akan mutmainnah, tenang. Tuh kunci ketenangan tuh hijrah, Pak. Ya. Kalau kita berpindah dari syirik menuju tauhid, ini hijrah qalbu. Hijrah hakiki itu hijrah qalbu. Bukan pindah fisiknya, tapi qalbunya berpindah dari kesadaran yang lemah menuju kesadaran yang tinggi. Maka salah satu yang bisa kita bangun untuk menenangkan hati adalah zikrullah. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati akan tentram, hati akan tenang. Kita kan hidup ingin sukses, ingin bahagia, ingin tenang, betul ya Pak ya? Ya kan? Setiap hari Pak kita diseru oleh Allah untuk hijrah, setiap hari. Hayya 'alas shalah. Itu seruan hijrah. Betul? Hayo melaksanakan salat. Hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan, menuju kebahagiaan. Nah, bagaimana kita bahagia, senang, tenang hidup? Ya pertama harus diawali dengan salat tadi. Perintah salat, baru kemudian kemenangan muncul. Jadi salat sebetulnya kunci segala macam kemenangan itu. Dan salat adalah hijrahnya orang-orang beriman. Qalbu kita hijrah kepada Allah. Jasad kita tetap di dunia, tapi hati kita melanglang buana menuju Allah Subhanahu wa taala. Takbir yang kita ungkapkan di awal salat menekan posisi ego kita bahwa sesungguhnya kita kecil di hadapan yang maha besar. Hijrah. Tapi kalau kita salat ternyata pikiran kita masih ada di dalam kolbu kita, yang kita pikirkan yang di sekitar kita, maka kolbu kita tidak hijrah. Jadi hijrah kolbu itu ketika kita sholat.
Kesadaran itu sampai kepada titik tertinggi di mana kita seakan-akan sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salat. Ya, salat yang baik, salat yang benar, salat yang khusyuk itu akan melahirkan jalan untuk menuju ke al-falah, kemenangan. Dan kuncinya apa tadi? Iman, hijrah, jihad. Yang terakhir, al-hijratu minal ma'siyah ila ta'ah. Al-hijratu minal israr ila taubah. Ini dua kita gabung menjadi satu. Berpindah dari perbuatan dosa, sikap tingkah laku buruk yang tercela. Mari kita bertobat kepada Allah. Sebab Allah menunggu, Pak, kesadaran taubat kita. Allah menunggu. Jangan sampai kita menanti-nanti sesuatu yang wajib. Dan kita berharap mudah-mudahan pergantian tahun ini menjadi momentum bagi kita untuk melakukan perbaikan. Spirit perubahan ini. Dan tidak akan pernah bisa kita lakukan kalau kita tidak mulai dari hari ini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib sesuatu kaum kalau kita tidak merubahnya sendiri. Anfus itu diri, Pak. Jadi konteksnya perubahan itu harus dari diri sendiri. Maka ada hadis yang menerangkan keharusan kita untuk memulai dari diri sendiri. Apa itu? Ibda bin nafsik. Mulai dari diri sendiri. Jadi jangan berharap keluarga berubah kalau pribadi kita sebagai ketua keluarga enggak berubah. Jangan berharap masyarakat menjadi lebih baik kalau keluarga-keluarga kita belum berubah menjadi lebih baik. Jangan berharap negara ini akan menjadi lebih baik kalau masyarakatnya belum memperlihatkan niat baik. Sebetulnya kan pemimpin itu tergantung rakyatnya, Pak. Bukan rakyat tergantung pemimpinnya. Ya. Kita mendapatkan kepemimpinan yang kurang baik karena memang karakter masyarakatnya juga belum baik. Walaupun kita berharap kita mendapat pemimpin yang baik, maka ibda bin nafsik, mulai dari diri sendiri, mulai dari diri kita, mulai dari yang terdekat, mulai dari yang paling kecil dulu deh. Dari diri sendiri, dari yang paling dekat, dari yang paling kecil. Ya, kalau yang besar mungkin ibadah-ibadah berat bagi kita. Yang kecil-kecil aja dulu deh. Maafin orang, walaupun itu berat juga. Ya. Sifat karakter berprasangka baik. Masya Allah, ini sesuatu yang kita harus bangun. Ya, hidup bukan hanya sebatas hidup, tetapi untuk yang maha hidup. Hidup bukan hanya sebatas ada, tapi bagaimana kita punya kemampuan memanfaatkan keberadaan kita sebagaimana Allah menciptakan kita tidak mengada-ngada. Dan kehidupan dunia adalah persinggahan sebentar dalam perjalanan panjang menuju keabadian. Keselamatan akhirat sangat ditentukan oleh bagaimana cara kita menjalani kehidupan di dunia hari ini. Alhamdulillah sudah ya. Ini sudah jam 7.30. Luar biasa, lama saya ngomong. Ngaco ya? Iya, saya kaget juga kok udah jam 7 ya. Para orang tua yang saya hormati, para jamaah, semoga Allah berkahi pertemuan kita hari ini, ya. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa terus datang istiqomah, datang ke subuh masjid kita yang kita cintai ini. Cukup sementara yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan insya Allah jika semangat terus kita bangun untuk merubah diri, maka Allah pun tidak diam, pasti akan merubah keadaan kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان